Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk Ibu Neti Harina telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi 9 dan 10. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Rika Hiana. Di sebelah saya ada Cindy, di sebelah Cindy ada Toton, dan di sebelah Toton ada Iqbal Oktariani. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Materi ke-9, kewirausahaan. Pencatatan keuangan sederhana. Pembukuan adalah hal yang penting dalam lini usaha karena pembukuan terkait erat dengan masalah keuangan untuk kelangsungan usaha. Membuat catatan yang lengkap mengenai keuangan baik itu cash, uang masuk atau keluar, catatan omset harian, mingguan, dan bulanan, catatan pembelian usaha Anda. Tidak peduli seberapa kecil usaha yang Anda mulai, persiapkanlah catatan dengan baik agar usaha itu nanti menjadi besar. Anda sudah terbiasa. Susunan tahapan membuat laporan keuangan sederhana. Tahap 1, melakukan checklist. Tahap 2, pengumpulan bukti transaksi. Tahap 3, membentuk perkiraan atau akun. Tahap 4, membuat jurnal. Tahap 5, membuat laporan keuangan. Tips sederhana mengatur keuangan bisnis kecil Anda. Pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Manfaatkan pihak ketiga. Membuat pembukuan terperinci dalam mengelola keuangan usaha kecil secara sederhana. Gunakan software. Dan terakhir, berinvestasi. Perencanaan keuangan. Hasilkan target keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Menetapkan imbalan jangka pendek dan jangka panjang. Menetapkan standar efisiensi semua objek transaksi. Memeriksa kebenaran rencana dan merevisinya di masa perlu. Menganalisis rencana dan membuat perbandingan dengan standar yang sudah ada. Mengkomunikasikan rencana itu kepada karyawan dan menyiapkan tahap pelaporan dan pengendalian. Dan yang terakhir, mendokumentasikan rencana keuangan yang menyeluruh. Biaya cost dalam bisnis. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai biaya. Yang pertama, biaya berdasarkan unsur produk, bahan-bahan, bahan utama yang dipakai di dalam produksi yang kemudian diproses menjadi produk jadi melalui penambahan upah langsung. Dibedakan atas bahan langsung, yaitu semua bahan yang dapat dikenal sampai menjadi produk jadi. Selanjutnya, tenaga kerja atau buruh. Usaha fisik atau usaha mental yang dikeluarkan dalam produksi suatu produk. Ketiga, overhead pabrik (FOH). Semua biaya yang terjadi di pabrik selain bahan langsung. Dan upah tenaga kerja langsung merupakan kumpulan dari berbagai rekening yang terjadi di dalam eksploitasi pabrik. Kedua, biaya hubungannya dengan produksi. Biaya prima atau prime cost adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tersebut terhubung dengan produksi. Selanjutnya, biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, sehingga terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Ketiga, biaya hubungannya dengan volume. Biaya variabel adalah biaya yang secara total cenderung berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan per unitnya cenderung konstan. Biaya tetap adalah biaya yang tetap berubah-ubah dan total selalu konstan meskipun dalam batas interval tertentu. Biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung dua unsur biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya penutupan adalah biaya tetap yang akan dibebankan ketika perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Biaya pembebanannya terhadap departemen. Departemen produksi merupakan
merupakan jumlah dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya pemasaran yaitu biaya yang dibebankan di dalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarnya barang dari gudang sampai ke tangan pembeli. Biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan untuk memaraskan, mengawasi, dan mengoperasikan suatu perusahaan dan memasukkan gaji yang dibayar untuk manajemen serta staf pembukuan. Biaya periode pembebanannya terhadap pendapatan. Biaya produk adalah biaya yang secara langsung dapat diidentifikasikan sampai ke produk jadi, meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya periodik adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk dan karenanya tidak dimasukkan dalam unsur persediaan. Biaya ini dibedakan atas: yang pertama, revenue expenditure jika manfaat biaya hanya satu periode. Yang kedua, capital expenditure jika manfaat biaya lebih dari satu periode. Biaya dalam hubungan dengan pengawasan manajemen. Biaya rekayasa merupakan taksiran unsur biaya yang dibebankan dengan jumlah yang paling tepat dan wajar. Biaya kebijakan atau discretionary cost merupakan suatu unsur biaya yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban. Biaya komite atau sunk cost adalah biaya yang merupakan konsekuensi dari komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Klarifikasi laba. Laba kotor, selisih dari penjualan dan harga pokok penjualan laba operasional, hasil dari aktivitas yang terkait rencana perusahaan kecuali ada perubahan besar pada perekonomiannya. Diharapkan agar dapat dicapai setiap tahun. Oleh karena itu, angka ini merupakan kemampuan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai laba dan pemilik modal. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku yang bersangkutan. Menurut Zaki Ridwan dalam Arung Saraswati, pengertian dalam standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah merupakan perancangan dan presentasi proposal bisnis. Pengertian proposal bisnis berasal dari bahasa Inggris proposal, yang artinya mengajukan, dan secara sederhana proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan penawaran, baik itu berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik itu yang sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Tujuan proposal memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Unsur-unsur proposal yaitu nama, judul kegiatan, pendahuluan tujuan, waktu, dan tempat, sasaran kegiatan, susunan panitia, anggaran, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Manfaat proposal bisnis: menciptakan proses bisnis dan profesional. Proposal bekerja sama menjadi acuan buat memahami peran. Proposal kerjasama alat buat meningkatkan prospek bisnis. Proposal kerjasama mendorong seorang buat lebih tanggung jawab. Menciptakan proses bisnis dan profesional. Dengan proposal bisnis, proses bisnis dan dijalankan akan terekam baik dalam hal sistem manajemen maupun dalam hal pengelolaannya. Proposal kerjasama menjadi acuan buat memahami peran. Acuan jelas akan membuat masing-masing pihak memahami peran masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama juga bisa menimbulkan persoalan, baik berupa kesalahpahaman atau disparitas pendapat. Proposal kerjasama alat buat meningkatkan proposal bisnis. Dengan adanya kerjasama, maka sebuah usaha akan mendapatkan
baik secara finansial maupun non finansial, seperti terciptanya jalur distribusi baru atau juga penyediaan barang standar, dan adanya kerjasama ini memaksa seorang usaha memiliki kewajiban buat mempertanggungjawabkan aktivitas pada pihak lain. Dan selanjutnya aspek-aspek dalam proposal bisnis, diantaranya yang pertama aspek umum, menunjang usaha yang dijalankan. Yang kedua aspek keuntungan, merupakan tujuan utama perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk berlangsung. Yang ketiga aspek produksi, bagi wirausaha yang menjalankan proses produksi, sedangkan bagi wirausaha yang tidak membuat barang tapi mengadakan barang menyesuaikan. Poin keempat aspek pemasaran, sejauh mana barang dapat dipasarkan. Poin kelima aspek keuangan, tentang sumber keuangan dan penggunaannya. Selanjutnya aspek lokasi, tempat usaha dijalankan. Dan selanjutnya aspek manajemen, tentang pengelola usaha, posisi, tanggung jawab dan kewajibannya, serta hubungan menurut sistem organisasi yang digunakan. Selanjutnya aspek resiko, tentang kemungkinan resiko yang dihadapi serta cara mengantisipasi. Selanjutnya aspek jadwal waktu, tentang aktivitas menurut waktu yang sudah ditentukan. Itu tadi pemaparan